لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada bab ini yang merupakan bab yang sangat penting, jadi bab ar-riya, yang mana mungkin kita akan berjilid-jilid atau berseri-seri dalam membahasnya di beberapa kajian insyaallah ta'ala, yang insyaallah akan lanjut nanti setelah Ramadan insyaallah. Kita mulai dari pembahasan riya, definisinya atau pembahasan mengenai ta'arif, mengenal riya, serta tanda-tanda yang menunjukkan riyanya seseorang, yaitu kita refleksikan masing-masing ke diri kita. Yang mana riya ini menghancurkan amalan, membinasakan pelakunya, dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW lebih dari kekhawatiran beliau terhadap turunnya atau hadirnya Dajjal di tengah-tengah kaum muslimin, terutama para sahabat. Riya masdar dari ra'a yura'i, yang secara bahasa yaitu beramal, melakukan perbuatan untuk dilihat manusia, melakukan amalan untuk dilihat manusia, atau bersamaan dengan itu dilihat oleh manusia. Dan secara syar'i tentu dimutlakkan riya itu, yaitu syirik asghar, yang mana ikhwas sekalian kita perlu mengetahui bahwasanya riya dari segi bahasa dan dari segi syariat ini menjadikan ia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ar-riya al-mahmud, yang kedua ar-riya al-madhmum. Yang pertama riya yang terpuji, yang kedua riya yang tercela. Mungkin aneh bagi kita mendengar kok riya bisa terpuji gitu loh. Padahal riya kan syirik kecil dan kadang bisa menjadi syirik besar. Maka kita katakan riya yang terpuji ini bukanlah riya dari segi syariat, melainkan kembali ke pemahaman bahasa. Yakni riya yang terpuji adalah izharul amali
qasidan bihi wajhallahi wahdah lakin limaslahatin syar'iyyah. Menzahirkan amalan bermaksud dengannya wajah Allah, ikhlas, tetapi menzahirkannya karena adalah maslahat syar'iyyah. Ada kebaikan dari segi syar'i, makanya dizahirkan amalan tersebut. Contohnya ta'lim. Ta'lim di sini secara bahasa termasuk menampakkan amalan. Ta'lim di tengah-tengah kaum muslimin atau dengan kamera, ya diliput baik live maupun rekaman. Ini semua secara bahasa ya berkenaan dengan riya karena menampakkan amalannya. Maka semua dari ulama atau asatidzah yang membolehkan peliputan kamera dan membolehkan hadirnya tulabul ilm dan hadirin berkunjung untuk melihat atau menyimak kajian, maka ini termasuk riya dalam bahasa, bukan dalam syariat. Dan menzahirkan ta'lim ini untuk maslahat syar'iyyah, yaitu agar tersampaikan ilmu syar'i. Yang mana kalau melihat orang yang langsung itu lebih dapat bagi penuntut ilmu dan orang-orang yang hadir. Kadang kalau kita atau kalau misalnya mendengar audio saja, itu kadang kurang fokus bagi sebagian orang. Lebih bisa ketika melihat juga mimik wajah. Maka menampakkan ini enggak masalah, insyaallah. Atau memang dia menampakkan amalan tujuannya untuk mengajarkan ke orang bagaimana caranya melakukan amal ini misalnya. Rasulullah SAW itu pernah sholat di mimbar. Yang mana mimbar beliau berupa seperti tangga, 2 atau 3 buah tangga, kemudian beliau naik ke atas menghadap ke kiblat dan sholat diikuti oleh para sahabatnya. Dan ketika beliau sujud, maka beliau pun turun ke bawah mimbar untuk sujud, karena di atas mimbar nggak bisa sujud. Dan setelah beliau sholat, beliau mengatakan, aku tidaklah melakukan ini melainkan agar kalian mengikutiku bagaimana cara sholatku, bukan karena apa-apa. Yang kemudian ada larangan, imam itu derajatnya lebih di atas dari segi ubin, itu dilarang. Biasanya orang-orang Syiah melakukan itu, gitu loh. Tetapi kalau li ajli ta'lim, untuk menzahirkan amalan, untuk mengajarkan orang-orang, ini riya secara bahasa, bukan riya secara syar'i, maka ini enggak masalah dan maka ini terpuji. Tidak dimutlakkan padanya dengan nama riya, bukan, tapi dimutlakkan padanya ta'lim. Atau untuk iqtida, yaitu supaya orang beriqtida, mengambil qudwah. Mengambil qudwah. Maka para ulama dari zaman ke zaman, mereka menzahirkan amalan mereka, menzahirkan ta'lim mereka, menzahirkan akhlak mereka dan sikap mereka agar menjadi qudwah, tuntunan bagi orang-orang yang mengikutinya dari segi ilmu dan sikap. Maka izharul amal seperti ini enggak masalah. Nah, dalam kitab Ar-Risal Al-Qushairiyah dinisbatkan suatu perkataan kepada salah seorang tokoh sufi, yaitu Ruwaim. Yaitu perkataan Riya'ul arifin afdalu min ikhlasil muridin. Riya'ul arifin afdalu min ikhlasil muridin. Riya'nya orang-orang arif itu lebih afdal daripada ikhlasnya orang-orang murid. Ini salah satu kaidah sufi sebenarnya. Bisa di sini zahirnya lafal atau kalam ini, kalimat ini batil sekali gitu loh. Masa orang arif riya lebih mending daripada orang yang murid tapi ikhlas? Ini gimana? Batil sekali, zahirnya batil. Makanya kata Ibnu Qayyim menjelaskan makna kalimat ini di kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan zahir dari kalam ini batil. Tapi ketika diarahkan kalam ini ke makna yang positif atau baik misalnya, maka tafsirannya adalah riya di sini yaitu riya secara bahasa. Arif yaitu orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah Azza wa Jalla
seperti mursyid, guru, ustadz, kiai, dai dan semisalnya. Itu melakukan riya dari segi menzahirkan amalan agar ditiru amalan baik tersebut, itu lebih afdal, tapi tetap ikhlas. Itu lebih afdal daripada murid, yaitu orang yang sebagai murid yang lagi belajar ikhlas. Baik ustadznya maupun muridnya sama-sama ikhlas. Lah terus kenapa ustadz dibilang riya di sini? Yaitu karena menzahirkan amal untuk ta'lim dan iqtida, untuk ta'lim mengajarkan dan untuk menjadikannya qudwah. Maka di sini ustadznya dapat nilai plus. Pertama ikhlasnya dapat, beramalnya dapat, kemudian mencontohkannya dapat. Makanya lebih afdal daripada sekedar murid yang cuma nyimak dan nonton atau menyaksikan. Pahalanya hanya di belajar dan beramal saja, tidak dimencontohkan, itu maknanya. Maka ini riya secara bahasa. Tidak dimutlakan di pembahasan syar'i bahwasanya orang yang menzahirkan amalan langsung kita sebut riya, tidak. Memang walaupun secara bahasa riya, tapi tidak dimutlakan begitu karena khawatir terjadi kesalahpahaman istilah. Taib, kemudian yang kedua dari segi syar'i, yaitu riya yang tercela. Riya yang tercela. Riya yang tercela ini ada dua macam. Riya yang tercela ini ada dua macam. Yang pertama yaitu riya al-khalis. Riya yang khalis, yaitu riya murni. Itu yang pertama. Dan yang kedua riya asyirk, yaitu riya syirik. Ya. Jadi riya yang madmum, yang tercela secara syar'i itu ada dua macam. Pertama riya yang khalis dan yang kedua riya asyirk. Riya yang khalis yaitu bukan riya yang ikhlas, bukan, tapi riya yang murni riya gitu loh. Pure riya. Itu yang pertama. Yang kedua, riya asyirk, yaitu riya dalam persekutuan, bersekutu dalam kesyirikan. Kita jelaskan. Ar-riya al-khalis atau ar-riya al-mahd, yaitu an ya'mal al-mar'u al-amal la yuridu bihi wajha Allah ta'ala abada, bal yuridu bihi an-nasu wahdahum. Bal yuridu bihi an-nasa wahdahum. Yaitu seseorang beramal apapun itu enggak pernah dia menginginkan wajah Allah dari amalan itu, dari amalan apapun itu. Melainkan dia selalu menginginkan manusia, menginginkan ridha manusia saja, forever, terus kayak gitu orang ini. Ini riya murni ini orang nih. Ya, ini riya murni. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu karena manusia, enggak pernah dia itu beramal karena Allah, enggak pernah. Ya mungkin ini ada orang seperti ini. Yang seperti ini, Allahu a'lam, ini ya bukan muslim gitu loh. Orang ini enggak ada keinginannya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Ibn Rajab tentang masalah ini, tentang riya yang khalis ini, yang murni ini, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, wa hadha ar-riya'ul mahd la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhi salati was siyam. Riya murni ini hampir enggak ada terjadi pada seorang beriman di salat fardu, di puasa Ramadan, itu enggak ada. Enggak terjadi riya murni ini. Biasanya qad yasduru fi shadaqatil wajib wal hajj. Biasanya murni terjadi, bisa terjadi riya murni ini di sedekah wajibah. Seperti zakat atau sedekah pada umumnya. Ya. Donasi ini apa namanya? Selalu diliput kamera dan seterusnya. Enggak bisa dia tuh sedekah kecuali harus ada kamera, atau harus ada pembuktian bahwa sedekah, harus gitu. Dan juga haji,
riya murni. Atau hal-hal lain, bisa juga seorang misal dia memang di bidang itu, di bidang sedekah dia memang getol, tapi memang selalu apa? Selalu di bidang sedekah ini selalu harus diliput, selalu riya itu ada. Ini riya yang khalis, ini bahaya sekali. Khawatirnya menjangkiti amalan lain. Ta'lim, mengajar, enggak mau ngajarin orang kecuali ada kamera. Harus ada kamera. Ya. Dan juga haji, kemanapun itu, di bagian-bagian rukun atau wajib atau sunnahnya haji harus diliput oleh kamera handphone, baik dengan foto atau video. Maka kata Ibn Rajab, wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu habit. Seorang muslim itu tidak ragu lagi bahwa amalan seperti ini gugur semuanya. Wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubah. Pelakunya itu berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang enggak ingat Allah sama sekali. Ini riya yang khalis dalam ibadah. Adapun yang kedua, riya'us syirk, yaitu riya'ut tasyrik. Jadi yang riya'ul khalis itu tadi murni, dia itu kayak menyembah manusia murni gitu loh. Tapi kalau riya' syirik dia nisbi, ya. Atau setengah-setengah. Separuh dari niatannya lillahi ta'ala mungkin, namun separuhnya ada keinginan, pandangan dan pujian manusia. Ini riya syirik namanya. Riya syirik ini lebih panjang rinciannya. Ya, ada yang murni menggugurkan amalan kalau memang dari awal berserikat riya tersebut, dan ada yang bisa ditangkal dengan tetap ikhlas, itu bisa. Jadi riya syirik ini lebih ringan daripada riya murni yang memang dari awal pure murni dia beramal bukan untuk Allah sama sekali. Ini dua-duanya sama-sama riya. Taib. Dan semuanya tercela, dan semuanya pada asalnya adalah penghancur amalan. Sehebat apapun amalan tersebut, ketika itu sudah dijangkiti dengan riya, maka khalas, susah diharapkan kebaikannya. Dan riya itu termasuk syirik asghar. Ya, dan kata Syekh Utsaimin, wa qad yasilu ila al-akbar. Dan kadang-kadang bisa aja riya itu sampai ke derajat syirik besar. Ya, kalau memang jadi riya itu kan syirik kecil, dan kita tahu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau seseorang selalu riya, maka tidak menutup pintu kemungkinan dia akan masuk ke dalam bab syirik besar dengan riyanya. Dia akan menjadi pecandu dan penghamba kepada pujian manusia. Dan ini berbahaya. Apalagi pada orang yang sering tampil, maka ini ujian yang termasuk paling berat. Kadang-kadang kita itu karena udah terbiasa, yang buruk itu seolah-olah terasa baik-baik saja karena dianggap biasa. Padahal kita harus lebih sering mengoreksi diri kita. Ya. Kemudian ikhwas sekalian jemaah rahimakumullah, hal yang juga sangat-sangat penting untuk kita mengetahui sebagai mengoreksi diri kita sendiri, apalagi ini menjelang Ramadan, ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan riya. Ya, jadi ini saya megang, memang kitab tauhid kita kajiannya, tapi saya megang referensi yang bagus sekali, yaitu kitab Al-Ikhlas. Al-Ikhlas haqiqatuhu wa nawaqiduh. Ya. Tapi ini saya beli udah lama sekali, buku mungkin udah 7 tahun lalu mungkin. Tapi belum sempat saya namain. Ini kayaknya harus saya amankan buku ini supaya enggak dinamain sama nama orang lain ini. Tapi ini kitab sudah tercoret-coret sebenarnya, cuman nama saya belum tertera di sini. Ini tentang ikhlas, satu kitab besar ini. Ya, sampai 600-an halaman. Yang mana membahas tentang segala berkaitan dengan ikhlas. Ini risalah ilmiah seorang dari talibul ilm, yaitu Dr.
Abdullah bin Isa bin Musa Al-Ahmadi, ya, cetakan 2013. Ada pembahasan, di antara pembahasan yang sangat menarik. Selalu pembahasan tentang ikhlas, riya itu selalu menarik karena kita ini bisa terjangkit tiap hari. Ini pembahasan keseharian kita gitu loh. Tentang keseharian kita. Yang menarik, alamat tadullu ala riya. Tanda-tanda yang menunjukkan riyanya seseorang. Yang pertama, al-mura'i, anak ringkas, banyak poin anak ringkas. Al-mura'i yuhibbul hamda ala ta'ati wa yakrahu dham ala al-ma'siyah fayamalu ta'ah raja'a madahin nas wa yada'al ma'siyati makhafata dhammihim. Nah, di sini ini dakik. Orang yang riya mencintai pujian atas ketaatannya. Dia cinta pujian atas ketaatan. Ini enggak bisa dipisah-pisah kalimatnya, harus semua lengkap. Mencintai pujian atas ketaatan. Membenci celaan atas maksiat. Enggak boleh berhenti di situ ya. Karena menyukai pujian atas ketaatan itu normal. Dan membenci celaan karena maksiat itu juga normal, aslinya begitu. Namun di sini, maka karena itu dia beramal ketaatan karena mengharapkan pujian manusia. Beramal ketaatan karena mengharap pujian manusia. Dan meninggal maksiat karena takut dicela, itu aja, murni itu gitu loh. Atau karena itu sebabnya dia. Nggak mau gitu, nanti ketahuan. Nah itu kayak gitu. Jadi karena manusia dia meninggalkan itu karena manusia, bukan karena Allah. Lakuin ini ya, siapa tahu ada yang lihat. Nah itu. Ya. Fala ya'malu ta'ata khalisatan lillah. Maka dia tidak mengamalkan ketaatan murni karena Allah, enggak murni. Melainkan karena manusia. Wala yada'ul ma'siyata li ridallah. Dia tidak meninggalkan maksiat karena ridha Allah, tidak. Ya. Bukan mencari ridha Allah dia meninggalkan maksiat, melainkan ya karena takut sama orang aja gitu. Ini satu model atau satu tanda. Maka coba kalau kita melakukan amalan saleh, apa faktornya? Apa pendorongnya? Ya. Gitu lihat. Yang kedua, yuhibbu ittila'an nasi ala amalih wa la taqna'u nafsuhu bi'ilmi Allahi li'amalihi wahdah. Dia tuh senang ketika amalannya tuh tampak, sebentar. Dia senang tampaknya amalan dia ke manusia gitu loh. Dia senang terlihatnya amalan dia ke manusia. Belum cukup. Dia senang tampaknya amalannya pada manusia. Dia suka itu. Dan dia tidak merasa cukup jika Allah saja yang mengetahui amalannya saja. Gitu loh. Dia enggak ngerasa puas kalau cuma Allah yang mengetahui amalan ini. Harus diperlihatkan ke manusia. Manusia itu harus tahu saya beramal gini gitu. Dia enggak ngerasa cukup. Allah saja yang tahu tuh enggak puas gitu loh. Jadi kepuasan batinnya terhadap amalan ini terletak pada terlihat atau enggaknya amal ini pada manusia. Ini tanda-tanda riya ini. Jadi kalau dia sedekah, harus ketahuan nama saya, bahwa saya yang sedekah. Gitu. Ya. Adapun kalau orang misalnya dia udah berusaha ikhlas, namun qadarullah kemudian ya ketahuan juga, ya udah. Itu beda itu. Memang dari awal dia enggak ada niatan supaya harus diketahui manusia, enggak. Atau dalam kasus lain kalau uruf ya ini beda. Misalnya kondangan, kalau kita enggak nulis di amplop tulisan nama kita,
nanti akan disuudzonin. Nah ini mungkin nggak masalah kok ini. Ya kan? Kan uruf kita kayak gitu tuh. Kondangan walimahan biasanya di tempat resepsi ya. Habis tulis nama kan ada kotak itu tuh buat naro-naro amplop tuh. Nah, kan biasa apalagi ibu-ibu kan lebih sensitif dalam masalah ini. Taruh di situ Hasan dan keluarga gitu. Gitu. Nah, supaya nanti ketika terjadi ketika selesai kondangan kan tuh pada ngambil dibuka satu-satu tuh. Itu namanya apa tuh? Itu kegiatan itu namanya apa itu? Seleksi. Buka amplop dan mencatat nama-nama yang tertera, minimal di hati dicatat. Oh, fulan telah mensupport kita, fulan mau support kita gitu. Kalau antum pengen ikhlas dengan udahlah, saya nggak usah mencantumkan nama. Ya sekalian aja nggak usah memberikan isi, udah amplop aja plek, nggak ada nama, nggak ada isi. Nah, kalau nggak pakai nama, khawatirnya yaitu terjadi madarat yang lebih besar, yaitu suudzonnya orang ini. Ini kan nggak diinginkan gitu loh. Atau renggang hubungan padahal kita udah memberikan gitu loh. Ya udah, tulis ini bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka supaya dipuji, tapi dalam rangka mencegah madarat yang lebih besar. Terjadi kerenggangan antara kita. Kalau bisa sih tradisi ini nggak usah ada gitu loh. Cuma ya karena masyarakat masih kental seperti ini, ya mau nggak mau, tapi jaga hati. Dan ini insya Allah nggak pada riya sebenarnya. Kecuali kalau ngasihnya banyak supaya dipuji dan tersohor di keluarga ini. Nah ini baru bisa. Kalau ngasihnya cuman 50.000, 100.000 standar banget gitu, itu insya Allah nggak kayak ini. Jadi ngasih satu amplop 100.000 Hasan dan keluarga, tapi amplop lain 1 juta tanpa nama, itu baru top. Ya enggak? Itu baru top itu. Iya, itu baru bagus itu. Walaupun mustahil, tapi itu baru bagus itu. Iya. Nanti pas sudah selesai, resepsi semua udah selesai, baru kita ngomong ke pengantinnya. Kemarin yang ngasih 1 juta itu saya, cuma saya nggak nulis. Ini sama aja. Iya. Jadi kalau dikatakan fa idza ittala'a an-nasu 'ala 'amalihi irtaha qalbuh. Kalau misalnya orang-orang melihat amalan dia, baru kolbunya, hatinya itu tenang gitu loh. Jadi ketertambatan hatinya itu bukan pada ketercukupan Allah yang tahu gitu. Melainkan harus manusia tahu, baru hatinya itu tertambat di ketenangan. Begitu. Baik. Kemudian di antara tanda-tanda riya, singkatnya itu orang riya tidak bisa giat beribadah sendirian. Tidak bisa giat beribadah sendirian. Enggak semangat beribadah kalau sendirian. Tapi kalau sama orang banyak baru dia bisa semangat. Betul. Ini dakik betul bahwasanya wajar atas manusia, seorang manusia, ketika ada yang bermusyarakah dia lebih semangat, itu sangat wajar. Tapi bukan di poin itunya, melainkan dia tidak bisa beramal sendirian karena selalu butuh penglihatan orang. Ini seperti orang munafik. Tadi imam kita bilang, membaca surat Nisa. Ya, munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Kalau misalnya orang munafik itu berdiri untuk salat, itu berdiri malas-malasan. Mereka riya kepada orang-orang, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Artinya orang munafik itu biasanya cuma ada di salat yang tampak orang-orang. Di salat Isya dan di salat subuh itu enggak kelihatan.
di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena di zaman Nabi sholat Isya dan sholat subuh gelap, sehingga kadang nggak kelihatan satu sama lain. Maka mereka baru mau hadir ketika rame. Baik sholat berjamaah, kalau sekarang kajian, hadir kalau rame, biar kelihatan. Oh, hadir di kajian Ustaz Kibar, kelihatan. Kalau Ustaz Sigor kecil nggak mau kelihatan. Bukan nyari ilmu ini, nyari eksistensi yang seperti ini. Sama sebenarnya, iya kalau rame hadir, kalau nggak rame malu, takut nanti malu nggak enak. Oh, ya. Kalau rame baru semangat, nggak rame down. Ini bukan nyari ilmu yang seperti atau bukan nyari amalan, tapi nyari apa? Euforia. Maka hati-hati yang seperti ini. Benar bahwa saya jiwa ini akan semangat ketika bermusyarakah, bermufakat. Kita senang, bareng-bareng senang, itu wajar. Tapi hati-hati kalau misalnya kita hanya semangat ketika ramai saja dalam beribadah dan beramal, namun kemudian di kesendirian, kalau sendiri itu nggak bisa beribadah. Berarti ada sesuatu. Anda berarti selama ini nggak benar. Berarti ketergantungan khusyuk dan benarnya ibadah Anda itu ada ketika orang melihat Anda. Maka hati-hati. Ya. Kemudian di antara tanda riya, banyak memuji diri sendiri dan menzahirkan amalannya. Banyak memuji, yaitu merekomendasikan saya nih kayak gini-gini, menceritakan dirinya sendiri dan menzahirkan amalannya dalam rangka cerita, memuji gitu, dalam rangka memuji amalannya. Dan juga banyak mencela orang-orang yang tampak amalan mereka padanya. Jadi amalan dia yang enggak tampak dia besar-besarkan, dipuji. Amalan orang lain yang memang tampak dia celah, gitu loh. Ini tanda-tanda. Ya. Dan ini kadang-kadang tidak dengan bahasa saya nih gini-gini, enggak ngomong gitu. Tapi dengan isyarat. Begini nih afdal gini. Nah, enggak kayak itu tuh. Nah, apa urusannya kok menebang pihak lain yang enggak ada salah padanya? Maka di sini memperbanyak yukthir minats tsana ala nafsih, memperbanyak pujian pada dirinya sendiri. Sambil menampakkan dirinya, show off atau show up. Dan pihak lain wa yukthiru min dhammin nas liyubarriza amalah, dan memperbanyak mencela pihak lain yang bukan dirinya supaya amalannya itu tampak, supaya amalannya itu oh ternyata Anda lah yang benar. Gitu, supaya orang-orang bilang begitu. Oh, supaya Anda yang benar. Yang lain salah. Walaupun ya bisa aja benar, yang lain salah benar, tapi di sini ini amalan hati yang kadang-kadang wa yuqallil min amalil akharin, dan mengtaklil, yaitu mengunderestimate. Yuqallil, taklil. Qallala yuqallil itu bahasa kita sekarang apa? Underestimate itu apa? Meremehkan. Menganggap kerdil amalan orang-orang lain. Jangan kayak itu tuh, gini. Ya, tapi dia sendiri kemudian harusnya kayak saya gini. Nah, ini. Ya, hati-hati dengan yang seperti ini, pembahasan seperti ini. Walaupun enggak mesti orang ini tidak mesti yang format seperti ini, enggak mesti maksudnya riya. Mungkin bukan maksud riya, tetapi indikasinya tuh ada gitu loh. Kadang-kadang kita tuh melakukan hal seperti ini tanpa kita sadar. Ya. Tapi enggak mesti maksudnya riya. Kadang-kadang memang maksudnya adalah benar murni mencontohkan. Apalagi ke peserta didik, ke murid misalnya. Murni mencontohkan tanpa ada niatan riya. Tapi kalau terbiasa seperti ini, wah berarti ada masalah. Karena uslub atau bahasa seperti ini bukan bahasa orang-orang mukhlis pada asalnya. Walaupun ketika kita mendapatkan seseorang mengatakan seperti ini sekali-kali, itu tidak langsung kita vonis dia berindikasi riya. Baik. Kemudian yang kelima, yaghdab
in ra'a man faqahu fil amali wal ilm. Masya Allah. Di sini yaghdab, dia marah, murka kalau melihat ada orang yang mengunggulinya dari segi amal atau ilmu. Dia nggak suka kalau misalnya ada yang amalannya lebih besar dari dia, mengunggulinya gitu loh secara zahir, walaupun secara batin Allah lebih tahu gitu siapa yang lebih unggul. Dia nggak suka ada orang yang dia bisa lebih dari saya. Ini bedakan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan nggak suka Abu Bakar itu melampaui, bukan, tapi karena fastabiqul khairat, beda. Makanya Umar itu tidak menjegal Abu Bakar dalam urusan sedekah, dalam urusan santunan. Abu Bakar itu nggak bermaksud untuk berlomba, maksudnya nggak bermaksud untuk melampaui siapapun, karena beliau murni beramal, namun memang amalnya sangat tinggi karena hatinya Masya Allah. Abu Bakar itu yang melampaui umat ini dari segi pahala dan derajat karena hatinya. Bukan karena amal itu banyak, semua kena, enggak, bukan. Tapi hatinya memang ikhlasnya luar biasa. Tapi ya kualitas dan juga kuantitasnya ya bagus juga gitu loh. Umar itu berusaha untuk menyaingi, tapi kalah terus. Dalam beberapa konteks kalah terus. Apakah di sini Umar kemudian menjelekkan Abu Bakar? Enggak. Apakah Umar marah, murka? Kenapa kok dia lebih? Enggak. Maka di sini marah jika melihat ada orang lain ya, itu faqahu fil amali wal ilm, meninggi atau melampauinya dari segi amal atau dari segi ilmu. Misal fulan, kok kelihatannya Ustaz ini lebih afdal daripada saya dari kitab tafsir, marah dia. Dijegal, enggak. Ini ada apa seperti ini gitu loh. Kenapa seperti ini gitu. Seharusnya kalau mukhlis, ada yang lebih afdal darinya dan lebih bermaslahat, bermanfaat, yu'ayyid, dia bantu, dia sokong. Ini bagus ini. Begitu. Selama tidak bermasalah orang itu ya. Wa yaghdab in sami'a thana'an nasi 'ala ghairihi. Dan dia marah kalau mendengar ada pujian orang-orang terhadap orang lain yang lebih baik amalnya atau ilmunya gitu loh. Ya, betul. Ini kadang-kadang ada di sebagian talibul ilm dan juga dai. Ya, yang mana buruknya itu lebih buruk daripada hal ini jika terjadi pada orang awam biasa. Kadang malah kita lihat orang awam, orang biasa beramal, ternyata sampingnya lebih bagus amalannya. Enggak marah dia. Kadang ngerasa sama-sama kita, ya sama-sama orang kayak kita, orang awam mah enggak seberapa amalnya, malah tawadunya lebih ada. Tapi kadang talibul ilm itu enggak kayak gitu. Ngelihat temennya lebih baris, lebih mungkin ranking 1 atau ilmunya hafalannya lebih cepat, kesel dia. Dipuji sama orang lain, temennya ini, tambah radang dia. Sebentar antum tuh ngapain sih kayak gini gitu. Ya. Bahkan ada juga yang lebih lucu. Ya. Penuntut ilmu atau murid majelis misalnya. Ada ustadz lain yang lebih afdal daripada ustadznya dari beberapa sisi. Enggak terima dia. Enggak terima. Pokoknya harus ustadz saya yang paling afdal. Enggak bisa seperti itu, ikhwan. Manusia itu beda-beda Allah kasih rizki. Enggak ada manusia yang the best. Udah dia komplit lah. Pokoknya semua harus mencorong padanya. Enggak bisa begitu. Ini bukan Tuhan. Nabi pun tidak. Maksudnya bukan Tuhan, bukan juga Nabi. Kalau Nabi fadl antum lakukan seperti itu. Yang ma'asum. Tapi kalau manusia biasa yang bisa terjangkiti hawa nafsu, syubhat, syahwat, yang Allah lebih tahu tentang keadaan di kesendiriannya, itu enggak bisa kita maksumkan kemudian kita dewakan atau kita seolah-olah menjadikannya itu maksum. Enggak boleh seperti itu. Ini tak fanatisme, ini enggak boleh seperti ini. Sehingga kemudian kecemburuan, fanatisme dan kecintaan berlebih kepada gurunya sendiri itu membatilkan dai-dai lain. Sebentar ya akhi, antum sebenarnya mau belajar mau ngapain? Kalau antum mau bikin klub bola, fadl kayak gitu.
dunia dah itu. Tapi kalau antum pengen mencari surga Allah Azza wa Jalla, tidak dengan cara ini. Ada apa di balik ini semua? Ya, akhirnya bisa nanti fanatisme bisa ke taklid buta, Pak. Itu taklid buta salah satu efek fanatisme. Jadi kalau misalnya ini doang, nggak boleh yang lain. Misalnya ada yang lain kemudian yang mungkin dari sisi lain, dari satu sisi lebih afdal daripada gurunya, ya khalas qaddarallah. Yang menciptakan gurunya adalah Allah. Yang menciptakan guru orang lain adalah Allah. Dan misalnya sama-sama ahlu sunnah, bukan yang menciptakan kita. Kita enggak ngatur para dai. Mereka ada kelebihan masing-masing. Begitu. Sekarang selama ini kita tuh belajar buat apa? Ketika kita lihat marah ketika melihat ada orang yang atau ustadz lain yang lebih afdal daripada ustadz kita dari satu sisi saja, misal dua sisi. Enggak, pokoknya ustadz sisi yang paling lengkap dari satu sisi, enggak boleh yang lain. Maka apakah Anda akan siap, misal kita akan siap mempertanggungjawabkan sikap dan prinsip ini di depan Allah? Enggak bakal siap. Karena enggak ada alasan yang syar'i dalam masalah ini. Kecuali apa? Fanatisme. Dan kita enggak boleh fanatik kepada seorang manusia siapapun kecuali Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan para asatidzah kita. Wong asatidzah hanya ajar Adam kok, masa bawahannya kayak gitu. Kan lucu. Itu enggak boleh seperti itu. Dan harus diingatkan yang seperti ini. Karena ini yang bakal mengacaukan dakwah biasanya ini. Harus diingatkan orang-orang seperti ini. Bukan malah dipelihara, ditumbuhkan. Enggak boleh dipelihara yang seperti ini. Sikap seperti ini enggak boleh dipelihara. Ini yang bakal mengacaukan dakwah. Ya, mengkubu-kubukan kaum muslimin. Yang tadinya baik, bergandengan tangan sama ahlu sunnah, akhirnya beda. Ya, begitu. Jadi legolah ketika Allah takdirkan ada pihak lain yang mungkin lebih afdal dari satu sisi, karena itu rezekinya. Mungkin ustadz kita afdal di sisi lain, itu rezeki ustadz kita. Boleh kita memang enggak ikut dengan ustadz ini, fadl. Itu hak masing-masing. Tapi ketika kita tidak terima dengan kelebihan ustadz lain yang tidak ada pada ustadz kita, kemudian kita mencederai namanya, berusaha menyingkirkannya, maka ini hawa nafsu. Ini bukan karena Allah. Enggak ada antum ikhlas karena Allah dengan beramal seperti ini, enggak ada. Enggak ada. Ada enggak di antara sahabat yang seperti itu? Kubu Uthman, kubu Ali. Memang pernah terjadi Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kita enggak membicarakan negatif tentang mereka radhiyallahu anhum. Tapi enggak ada yang seperti itu, enggak ada, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh contoh, enggak bisa, ya. Maka hati-hati. Kita ini belajar karena apa? Kalau misalnya yaghdab in ra'a man faqahu fil amali wal ilm, marah kalau misalnya ngelihat ada yang mengungguli dari segi amal dan ilmu, jangan marah. Marah sama diri sendiri, kenapa enggak bisa seperti beliau? Itu supaya fastabiqul khairat. Supaya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk supaya dapat surga lah, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba gimana caranya menjegal dia. Bukan begitu, kecuali kalau dia ahlul bid'ah. Dijegalnya bukan karena apa-apa, melainkan karena khawatir kebid'ahannya tertular ke kaum muslimin. Begitu ya ikhwah sekalian. Kemudian di antara tanda-tanda yang menunjukkan riya yang keenam, dan ini berat sekali. Yang keenam ini untuk anak pribadi dan juga kaum muslimin semua. Al-mura'i yuhafidhu ala maharimillahi ma'an nas. Allahu musta'an. Orang yang riya itu dia menjaga diri dari yang haram ketika bersama manusia. Astagfirullah. Wa idza khala bi maharimillah intahakaha. Tapi kalau udah sendirian, nah ini dia menghancurkan. Ya, kalau udah sendirian, dia merendahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya dia melanggar hal tersebut. Kenapa begini? Karena orang yang riya itu dia tidaklah
menahan diri dari yang haram melainkan karena takut pada manusia, bukan karena takut pada Allah. Jadi pas di keramaian dia mungkin paling alim, masya Allah. Tapi di kesendirian, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika dia menahan diri dari yang haram itu bukan karena Allah, melainkan karena khawatir dicela manusia. Begitu. Ya. Yang ini nomor 6 ini paling berat ya di zaman sekarang ya. Berat sekali karena bisa menjangkiti kita. Hati-hati. Kalau misalnya emang itu kita di kesendirian banyak banget dosanya, besar lagi. Tapi di keramaian, masya Allah, gitu. Maka coba, ayo kita istighfar, ya, banyak-banyak bertaubat dan ayo perbaiki diri. Jangan begitu terus, ya. Kemudian yang ketujuh, termasuk ya riya atau tanda-tanda riya, mengakhirkan ibadah dari waktu syar'i tanpa uzur. Jadi ibadah, sholat terutama, itu nanti. Sampai hampir habis waktunya atau sampai habis waktunya nggak ada uzur padahal. Tapi ketika di sini fala yuaddiha fi waqtiha illa riya'an wa sum'ah. Dia tidak akan menunaikan ibadah tersebut pada waktu yang tepat kecuali karena apa? Riya atau karena pengen didengar. Ini Anda lihat coba. Ada imam. Bukan masjid hijau, bukan di sini, masya Allah. Enggak, imam di suatu masjid kampung atau di mana. Dan ini terjadi loh. Jadi imam ini terlambat. Datang, udah komat. Apalagi sekarang kan udah timer. Ya. Akhirnya ya terpaksa kan. Karena kan sekarang pakai timer, kalau udah timer, udah bunyi. Ya orang-orang pada diri gitu, komat. Siapa kayak jadi imam gitu, kalau nggak ada imam rotibnya, mungkin lagi uzur ke WC atau gimana, akhirnya udah sholat. Ada imam baru, yaitu yang menggantikan imam rotib. Ketika jalan imam rotibnya baru datang tuh, ngeliat, udah mulai sholat, wah kurang ajar nih. Balik dia ke rumah, sholat di rumah, atau nanti aja sholatnya, males ah. Terus selama ini tuh gimana tuh? Itu ada loh kayak gitu, ada. Karena dapat cerita, entah bukan di masjid ini, bukan mungkin di sini, di satu masjid. Ya. Imamnya diustadkan atau mengustadkan diri dan tokoh tua gitu, kemudian nggak mau diganti sama siapapun. Dan keras kepala, padahal bacaannya itu amburadul, ya. Itu ketika menemukan dirinya terlambat dan kemudian udah mulai itu. Akhirnya dia balik. Ketahuan sama orang-orang, dia nggak mau ikutan sholat, nggak mau. Ya, seolah-olah tidak sah kalau misalnya sholat tersebut tidak berimamkan beliau, harus beliau. Sehingga diakhirkan waktunya. Mungkin di rumahnya belum tentu juga langsung sholat, mungkin ngapain dulu, nggak tahu dah. Nah ini dia nggak mau di awal waktu kecuali harus harus tampil baru dia di awal waktu. Fala yu'addiha fi waqtiha illa riya'an wa sum'ah. Dia tidak menunaikan di waktunya kecuali karena riya atau sum'ah. Atau ketika misal muadzin, dia biasa azan di masjid ini, tapi qadarullah ketika itu mungkin lagi uzur, mungkin lagi ada apa? Ada yang azan kemudian, ya karena udah waktunya. Bukan dia azan, akhirnya dia nggak mau ke masjid. Kenapa? Yang azan bukan saya. Loh, kenapa emang harus antum apa? Iya, antum azan faddal. Tapi ketika mampu, kalau nggak mampu ya udah tetap datang ke masjid, gitu loh. Hati-hati dengan harus gue gitu loh. Perasaan tuh harus saya. Kalau nggak saya, nggak aci gitu bahasanya. Bahasa tahun 90 ya. Ya, kalau nggak saya nggak bisa gitu. Maksudnya ini untuk berkontribusi ke umat harus saya. Kalau nggak saya, nggak benar antum. Ini masya Allah. Ya. Gimana Pak? Dipecat? Kan nggak pernah diangkat Pak. Itu kan volunteer ya. Itu bukan kalau nggak diangkat ya. Volunteer.
Nah, kemudian ada juga, dan ini terakhir aja insyaallah, di antara dua ya terakhir, atau tiga, atau empat. Lanjutan aja, muhim. Let it flow aja. La yaqna'u min ta'atihi bil ajri min Allah. Tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan ketaatannya, tidak merasa cukup dengan ganjaran dari Allah untuk ketaatan dia gitu loh. Ini hati-hati. Terutama ustaz sebenarnya. Enggak merasa cukup dengan ganjaran dari Allah dalam ketaatannya. Ini juga, ini nasihat buat anak juga ya. Anda sebagai dai ya, antum kenal anak ya gitu. Dan juga siapapun dari kita yang mungkin mengajar berdakwah, kecuali jika ada agreement. Seperti pengajar sekolah, pesantren, ngajar, mensyaratkan ada gaji, fadhal. Tapi kalau dai lepas itu jangan kayak gitu ya. Tidak merasa cukup dengan ganjaran dari Allah atas ketaatannya. Melainkan dia minta, lihat, ini minta dirham, dinar dengan ibadahnya harus. Ya minta. Ya. Sebaiknya jangan. Atau bahkan bisa menjadi haram. Ya. Ada peruqyah, ya kawan. Ustadz yang dikenal peruqyah, dan ini ustadz tadinya ternisbatkan kepada ahlu sunnah. Anda tercengang mendengar kabar beliau, tapi tidak tercengang dengan penyimpangan, cuman tercengang kok sampai segitunya gitu loh. Ini. Jadi di suatu daerah di Bekasi, di perumahan mewah lah ya, ada rumah besar, ya ikhwan akhwat gitu, suami istri, dan ada pembantunya, khadimah. Pembantunya ini sering ditampakin setan-setan di rumah itu gitu loh. Ternyata pembantunya indigo ya. Indigo ya, karena kalau IndiHome sinyalnya kadang-kadang nggak kuat ya. Nah, indigo. Nah, di sini laporlah khadimah ini, pembantu ini ke majikannya, ini saya sering lihat ini penampakan ini diganggu ini. Akhirnya khadimahnya kan masih kaum muslim ahlus sunnah tapi awam gitu, ngaji tapi masih awam. Nah, nanya nyari referensi siapa ustadz yang bisa ngeruqyah. Ada beberapa ikhwan kemudian merekomendasikan Ustadz Fulan. Anda gak bakal mau sebutin Ustadz Fulan. Ya. Yang mana ini dulunya mengajarkan sunnah, tapi sekarang banyak hal yang janggal dalam kajiannya yang Anda dengar gitu. Ini janggal Ustadz ini. Maka tiba-tiba di telepon langsung gercep, datang tiba-tiba, plek. Padahal jauh tuh, kayak nggak ada jadwal, nggak ada kegiatan kayak Ustadz ini. Tiba-tiba datang ya, datang orangnya aja sampai heran, kok cepat banget kok bisa, maksudnya langsung di take gitu, diambil gitu. Ustadz bisa nggak meruqyah rumah kami ini? Oh ya siap. Langsung. Di mana? Oh di perumahan mewah ini. Siap, datang. Datang enggak baca ruqyah, enggak baca Al-Quran, pakai speaker. Syekh Sudes, bacaan-bacaan syekh yang agak kenceng gitu ya. Syekh Sudes. Dan Ana pernah juga mau Ustadz ini juga ya punya pengalaman bersama beliau. Beliau meruqyah sesuatu rumah, Ana pernah mengalami dengan beliau gitu. Jadi Ana tahu metodenya dan Ana heran dengan metode beliau. Kok antum gak ngaji sih, Sat? Malah yang ngaji malah Syekh Sudesnya gitu. Itu pun secara rekaman. Harusnya bayar royalti ke Syekh Sudes ya. Nah, habis itu udah baca kayak gitu, emang buatnya kesurupan. Namanya indigo kan ada setannya. Ya. Nah, wah, gitu kan. Akhirnya konklusinya apa kata Ustaz nih? Bu, di sini nih rumah ini berat kasusnya nih. Berat kasusnya. Ya, analisanya enak. Berat ini enggak mudah ini menangani kasus kayak gini. Saya minta uang untuk pembayaran ruqyah ini 5 juta. 5 juta DP berarti itu baru DP 5 juta. Enggak, ini 5 juta tunai Pak, alhamdulillah. 5 juta. 5 juta di atas UMR 400.000, bayangin aja gini. UMR aja enggak tahu sekarang 4,6 berapa. 5 juta satu sesi ruqyah doang itu. Dan itu minta. Ini sampai orangnya cerita ke Ana, maksudnya bertalian gitu, ikhwan pengajian. Cerita ke Ana kayak gitu. Ana pertama dia enggak mau ngasih tahu siapa ustadznya. Enggak Ana harus tahu. Tebak siapa. Apakah ini ustadznya? Bener Ustaz, kok tahu Ustaz?
Bahlul ini kok bisa Ahmadiyah, kenapa? Udahlah, jangan pakai yang seperti itu ya. 5 juta ruqyah. Pakai qi bukan pakai p. Di sini ruqyah. Ruqyah 5 juta dalam satu sesi. Syuf, lihat. Ruqyah itu kan doa. Enggak usah dipersyaratkan seperti itu. Memang ada hadis Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang memang ketika enggak mau dijamu sama penguasa daerah tertentu itu, kemudian tersengat kalajengking, kemudian mempersyaratkan ini itu. Itu ada hadis khusus. Tapi tidak diumumkan dengan untuk semua konteks ruqyah, kemudian ruqyah meminta ini harus ini, enggak bisa, enggak boleh seperti itu. Apalagi 5 juta itu gede banget itu untuk, dan dia ngapain? Cuman apa? Pasang speaker doang kerjaannya. Atau mungkin jangan-jangan 5 juta ini separuhnya bayar royalti karena mahal, harus ke Masjidil Haram, ke Sesudes dulu jadinya. Enggak tahu dah, Masya Allah. Apa enggak cukup dengan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla? Mungkin kalau dikasih, mungkin nama itu orang, oke lah dikasih, mungkin berapa isi amplop. Mungkin dikasih, enggak tahu berapa, mungkin 5 juta juga mungkin. Tapi ini karena minta, iya itu, jadi mencederai nama dakwah jadinya. Ya. Juga yang ke-10, ke-9 berapa tadi itu? La yaqbalun nusha wa yastabid birra'i. Tidak nerima nasihat dan kekeh dengan pandangan pribadinya. Hati-hati. Enggak nerima nasihat. Pokoknya apa yang saya bilang itu yang benar. Nah, ini ya. Ya. Pak Rosadi dari tadi semangat banget apa ada apa? Kayak semangat banget. Iya. Padahal saya enggak sedang membicarakan tentang nikah loh, Pak, ya. Kemudian yang terakhir, al-israf wal ifsad talaban lil 'uluwi wadh-dhuhur. Ya. Israf itu berlebihan dalam mengkonsumsi, dan ifsad merusak karena pengen ulu dan zuhur, pengen tinggi, tampak, tampil. Termasuk israf ini israf dalam pakaian, berlebihan, berpakaian yang sangat mewah supaya bisa tampil ngejreng. Ini termasuk kurang ikhlas. Ini termasuk kurang ikhlas. Tampil ngejreng, wah gitu. Karena talaban lil ulu wa zuhur. Berpakaian mewah itu bukan berarti riya memang. Karena itu pakaian bagus enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berpakaian mewah ini di antara maksudnya untuk menarik minat dakwah kaum muslimin awam, maka enggak masalah insyaallah. Karena tujuannya itu ya. Tapi kalau untuk sekadar pamer, kalau saya ini dai kondang, intabih, hati-hati. Pakaian mewah, kendaraan mewah. Kalau memang untuk menarik minat orang-orang awam supaya yuk ikut dakwah, kayak di kampung-kampung. Oh, ini dari dai Jakarta nih, gitu kan. Kemudian naik kendaraan, mobil bagus, baru pada mau, ya itu nggak apa-apa. Tujuannya supaya orang dapat apa ya, kesan bahwasanya orang ini serius dakwah gitu loh. Karena orang awam kadang-kadang ngeliatnya di situ gitu. Tapi besok-besok didik mereka jangan seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau maksudnya adalah, nih gua nih dari Jakarta nih, mobil gua nih, nah, kalau kayak gitu nggak boleh. Bedakan antara maslahat, antara menjadikan itu sebagai wasilah supaya tercapai tujuan yang baik, dengan yang sebaliknya menjadikan kemewahan itu tujuan bukan wasilah. Itu beda. Ya. Makanya di kalangan ahlu sunnah ini ajaibnya ikhwan. Kalau misal ini ya, nih misal anak pribadi, pengalaman pribadi. Kalau anak pakai sarung yang harganya mahal, ada merek branded mahal, jutaan bahkan, anak pernah pakai. Anak ke masjid kalangan sebelah. Maksud bukan kalangan sebelah sono, enggak, kalangan hijau juga tapi bukan masjid hijau. Itu anak ke sana, dicium tangan anak. Yang nyium itu pakai peci seperti ini, udah tua imam masjid lagi, dicium tangan anak. Ya, jangan Pak. Ya. Enggak biasa anak diginiin gitu. Itu di masjid itu, anak isi pengajian dicium tangan anak. Itu 2018 atau 2017 tuh. Kalau di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, antum pakai mewah apapun, sarung antum, bodoh amat, enggak ada yang mikirin orang-orang sini mah. Iya. Itu bagusnya itu Ahlussunnah dakwah sunnah itu enggak memperhatikan tentang ustaz ini parlente, kecuali yang baru hijrah biasa kayak gitu tuh. Tapi yang udah kenal ilmu,
itu Ustadz makin sederhana kelihatan, itu makin dia bertakwa insyaallah. Makanya justru ada Nabi SAW mengatakan, barang siapa, ada fadilah yang anda lupa, tolong ingatkan kapan-kapan ya, ada hadisnya, siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah karena tawadhu, itu ada fadilahnya. Tapi kalau memang dia berpakaian mewah, tujuannya untuk menarik minat, untuk dakwah orang-orang awam, maka kalau itu hanya wasilah, itu enggak apa-apa. Cuma itu jangan sering-sering. Karena yang terjadi di kalangan sebelah, itu banyak penuntut ilmu di pesantren sampai nabung demi beli sarung yang harganya jutaan, supaya cuman pengen niru kiai yang punya sarung mewah gitu. Itu dulu, ya itu banyak tuh. Uang jajan itu ditabung terus supaya nanti tahun ajaran baru bisa beli sarung mewah merek ini. Itu tuh banyak dulu. Ya, iya. Jadi mengkopi kiai bukan di ilmunya, tapi di tampilannya. Ini supaya apa? Ini malah justru menjadikan supaya apa? Riya nanti jadinya. Oh, kayak kiai pulang kampung pakai sarung mewah. Iya, anak pesantren kayak kiai ini, supaya digituin. Ini dulu seperti itu. Kalau sekarang udah berkurang insyaallah. Karena sekarang sarung enggak begitu, enggak kayak dulu lah. Kastanya udah berubah ya. Seperti itu. Maka ikhwah sekalian, masalah keikhlasan ini perlu sekali untuk kita tanamkan. Apalagi tentang riya harus kita waspadai. Tidak ada di antara kita yang selamat dari ujian ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ujian-ujian riya dan sum'ah. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahlus sunnah yang berpegang teguh pada sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.